kemarin Bapak Kepala Sekolah itu baru mendapatkan informasi secara sepihak ya dari pengawas pembina, dan Bu Citra nanti dari hasil kita berdiskusi hari ini akan mencoba mengklarifikasi bahwa kejadian yang sebenarnya itu seperti apa dari sisi Bu Citra, dengan memberikan argumen-argumen yang jelas dan kuat tentunya yang mendukungnya. Oke, baik, bagus Bu Citra itu untuk rencana pertemuan kita hari ini. Berikutnya dari nanti Bu Citra akan melakukan klarifikasi terkait kejadian kemarin. Tujuan yang ingin Bu Citra capai dari diskusi kita pada pagi hari ini, Bu Citra? Saya ingin memiliki kekuatan atau motivasi bahwa saya siap untuk melakukan klarifikasi itu kepada kepala sekolah, karena saya takut Pak Kasno untuk bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah. Takutnya Bapak Kepala Sekolah tidak percaya pada saya terkait dengan kejadian ketika pengawas melakukan supervisi ke kelas kemarin. Ya, berarti dari tujuan tadi yang sudah ditetapkan oleh Bu Citra masih terbesit kekhawatiran begitu ya, apakah bisa meyakinkan kepala sekolah bahwa sebenarnya yang terjadi itu nggak seperti yang disampaikan oleh Bapak Pengawas Pembina itu ya. Nah kemudian kalau dari tujuan yang tadi Bu Citra sudah sampaikan, kalau boleh dijelaskan secara lebih rinci lagi Bu Citra, apakah hanya sekedar mengkonfirmasi saja atau seperti apa sih nanti yang ingin disampaikan kepada kepala sekolah terkait kejadian ini? Selain mengkonfirmasi kepada kepala sekolah, saya juga ingin memiliki pemahaman yang sama dengan Bapak Kepala Sekolah bahwa di dalam mengajar kita juga memiliki kebebasan. Kemudian di dalam mengajar itu bukan hanya terpaku pada satu sumber belajar, yaitu buku teks pelajaran, tapi kita boleh menggunakan sumber-sumber pembelajaran, karena pembelajaran saat ini itu diarahkan untuk pembelajaran yang inovatif, yang bisa membuat anak-anak itu lebih berpikir kritis dan mengarahkan mereka untuk bisa belajar dari berbagai sumber belajar, Pak. Biasa itu berarti nanti yang akan disampaikan kepada kepala sekolah, intinya ada kesamaan persepsi antara Bu Citra dan kepala sekolah. Kemudian juga ini ya, tadi untuk menjelaskan juga bahwa guru di era sekarang harus memiliki kemampuan yang tadi sesuai dengan abad 21 dan seterusnya. Baik, kalau menurut Bu Citra supaya tujuan kita tercapai nanti ya, yang akan disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah itu berhasil, menurut Bu Citra apa yang bisa dijadikan tolok ukurnya nanti? Menurut saya, supaya apa yang saya harapkan itu bisa berhasil, tentunya saya harus berkomunikasi dengan baik dengan Bapak Kepala Sekolah. Berusaha agar Bapak Kepala Sekolah juga memahami bahwa pendidikan sekarang sudah berbeda dengan pendidikan yang sebelumnya, begitu Pak. Oke, terima kasih Bu Citra. Baik, menurut Bu Citra pada saat sekarang ini potensi yang ada dalam diri Bu Citra itu apa sih sebenarnya, terkait dengan kalau kita kaitkan dengan kompetensi mengajar Bu Citra pada saat ini seperti apa? Kalau dikaitkan dengan kompetensi mengajar yang saya miliki, saya adalah seorang guru yang senang berinovasi, Pak Kasno. Saya saya memiliki kemampuan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk murid-murid saya, agar mereka tidak merasa bosan dalam belajar. Selain itu juga agar mereka bisa membangun pengetahuannya sendiri dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar. Luar biasa, berarti inovatif, kemudian bisa menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan kepada para peserta di Bu Citra tentunya. Nah, kalau boleh saya tahu dari potensi yang tadi Bu Citra sebutkan, ini ada di skala berapa sih antara 1 sampai 10 Bu Citra, kemampuan Bu Citra saat ini? Kalau dari angka 1 sampai 10, kemampuan saya ada di angka 6, Pak Kasno. Oh, baik, masih di angka 6, berarti masih ada kira-kira peningkatannya perlu 4 level lagi ya untuk mencapai angka 10 tadi. Nah, baik. Kemudian
menurut Bu Citra untuk mencapai tujuan akhir dari diskusi kita hari ini tadi, supaya ada kesamaan persepsi dengan kepala sekolah, ingin mengkonfirmasi kejadian yang sebenarnya apa kekuatan yang bisa Bu Citra nanti gunakan supaya tujuan itu bisa tercapai? Kekuatan yang ingin saya gunakan adalah berkomunikasi secara efektif dengan Bapak Kepala Sekolah. Ya. Itu Pak. Ya, berarti nanti Bu Citra akan melakukan komunikasi efektif gitu ya dengan kepala sekolah. Baik. Nah, dari komunikasi efektif yang nanti rencananya akan dilakukan dengan Bapak Kepala Sekolah, kemungkinan yang bisa dilakukan oleh Bu Citra supaya itu bisa berlangsung dengan baik apa saja? Jadi saya akan mendengarkan dulu penyampaian pengawas sekolah kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian saya akan mengklarifikasi kejadian yang terjadi di kelas pada saat pengawas sekolah melakukan supervisi, kemudian saya akan menyampaikan seperti apa sih profil guru yang diharapkan saat ini di dalam mengajar di kelas. Oke, bagus sekali Bu Citra ya. Berarti tadi mulai dari mendengarkan terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh pengawas kepada kepala sekolah, baru nanti Bu Citra akan menyampaikan ini ya tanggapan, termasuk menyampaikan ide-ide Bu Citra terkait dengan seperti apa sih guru yang ideal pada saat sekarang ini ya. Nah, dari kemungkinan-kemungkinan yang tadi Bu Citra sampaikan itu, mulai dari mendengarkan dari kepala sekolah, kemudian Bu Citra akan menyampaikan idenya itu. Menurut Bu Citra, akankah ada gangguan atau hambatan yang bisa menghalangi tercapainya tujuan tadi, Bu Citra? Ada Pak Kasno. Hambatannya kemungkinan Bapak Kepala Sekolah tidak memahami pembelajaran apa sih yang harusnya saat ini diterapkan di sekolah, karena kan masih banyak guru-guru yang berpikiran bahwa pembelajaran itu masih lebih banyak dilakukan dengan ceramah berdasarkan buku teks, kemudian searah dari guru ke siswa tanpa memperhatikan pentingnya keterlibatan siswa di dalam pembelajaran. Oke, berarti pembelajaran konvensional begitu ya Bu Citra ya? Iya Pak Kasno. Artinya ini memang menjadi hambatan yang cukup berat ya untuk nanti diklarifikasi, diyakinkan oleh Bapak Kepala sekolahnya bahwa sebuah pembelajaran yang di era sekarang harus seperti ini. Nah, menurut Bu Citra, agar pembelajaran yang nanti diharapkan itu bisa diterapkan tidak hanya oleh Bu Citra tapi bisa diadopsi oleh teman-teman di sekolah Bu Citra, solusi yang bisa ditawarkan oleh Bu Citra seperti apa? Jadi solusi yang bisa tawarkan, saya harus memberikan pemahaman dengan sebaik-baiknya kepada Bapak Kepala Sekolah terkait pembelajaran yang harusnya dilaksanakan saat ini, yaitu pembelajaran yang bisa mengakomodasi kebutuhan belajar murid, kemudian pembelajaran yang berpihak pada murid, dan bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber belajar, bukan berbasis buku teks. Nah, harapannya kalau Bapak Kepala Sekolah bisa memahami pembelajaran yang saat ini seharusnya diterapkan, ini bisa diimbaskan kepada rekan-rekan guru yang lain. Oke, baik, bagus sekali itu Bu Citra. Nanti ketika sudah disampaikan terkait dengan pembelajaran yang diinginkan ya atau yang sesuai dengan perkembangan zaman, rencananya nanti juga ini akan disampaikan rencana tindak lanjut mungkin ya Bu Citra ya. Baik. Selanjutnya menurut Bu Citra nanti dari solusi-solusi yang sudah disebutkan tadi, rencana yang akan Bu Citra lakukan untuk bisa mencapai tujuan tersebut apa saja? Sesegera mungkin saya akan bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah untuk berkomunikasi atau berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Sekolah, Pak Kasno. Ada lagi yang lain, Citra, selain mungkin langsung menemui kepala sekolah atau mungkin ada rencana lain dulu? Sepertinya tidak ada Pak Kasno, karena kan ini pengawas melaporkan saya kepada Bapak Kepala Sekolah, jadi saya harus mengklarifikasi hal ini kepada Bapak Kepala Sekolah. Artinya itu yang menjadi prioritas utama ya, agar masalah ini cepat selesai ya. Dan nanti harapannya apa yang Bu Citra sampaikan
itu ada kesamaan persepsi terkait dengan pembelajaran yang sebenarnya seperti apa ini. Oke. Baik, terkait dengan segera akan berkomunikasi dengan kepala sekolah tadi untuk mencapai tujuan Bu Citra ya, konfirmasi dan memberikan ide-ide Bu Citra terkait dengan pembelajaran. Menurut Bu Citra, strategi yang bisa digunakan seperti apa? Kalau strategi yang bisa digunakan ya komunikasi dengan baik kepada Bapak Kepala Sekolah agar tidak terjadi ketersinggungan atau bahkan bisa menimbulkan ketidakpercayaan yang lebih besar dari Bapak Kepala Sekolah kepada diri saya, Pak Kasno. Berarti artinya Bu Citra akan mengedepankan komunikasi yang efektif, yang baik gitu ya, supaya nanti dalam hal menyampaikan penjelasan terkait dengan pembelajaran yang ideal itu tidak merasa menggurui ya atau bahkan baik. Ya, Pak. Kemudian menurut Bu Citra kapan ini akan dieksekusi rencana ini? Bagaimana Pak? Menurut Bu Citra supaya masalah ini cepat selesai dan strategi yang tadi barusan Bu Citra sampaikan bisa terlaksana kapan ini mau dilaksanakan? Secepatnya Pak Kasno, jika bisa minggu ini, mungkin besok lah saya akan bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah karena saya juga menjadi kurang nyaman sebelum bisa mengklarifikasi hal ini dengan Bapak Kepala Sekolah. Oke, baik, lebih cepat lebih baik ya Citra, supaya kondusif kembali dan bekerja bisa lebih nyaman lagi. Iya Pak Kasno. Kemudian kalau Bu Citra sudah menetapkan secepatnya besok mungkin nanti Bu Citra kan juga bisa merasakan bahwa kalau sudah dilaksanakan untuk ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang akan Bu Citra lakukan ini apa Bu Citra? Ukuran keberhasilannya adalah Bapak Kepala Sekolah bisa memahami bahwa saat ini yang diperlukan adalah guru-guru yang kreatif dan inovatif, yang bisa menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman untuk anak-anak, serta bisa mengajak teman-teman untuk ikut mengimplementasikan model pembelajaran seperti yang saya lakukan, Pak Kasno. Jadi ada teman-teman saya juga yang bisa melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan berbagai sumber belajar, tidak hanya menggunakan buku teks saja. Iya, biasa itu. Jadi beberapa ukuran keberhasilan rencana Bu Citra ya nanti akan menjadi tolok ukur keberhasilan. Kemudian dari ukuran keberhasilan ini kan tentunya Bu Citra juga punya antisipasi terhadap beberapa hal yang mengganggu ya. Nah, Bu Citra agar yang ukuran keberhasilan itu tercapai, antisipasi apa sih yang bisa Bu Citra lakukan untuk apa yang menghadapi gangguan-gangguan tersebut? Antisipasi yang bisa saya lakukan adalah meyakinkan diri saya sendiri terutamanya supaya saya siap bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah karena sebelumnya saya sedikit khawatir Pak Kasno Pak bahwa Bapak Kepala Sekolah tidak mau mendengarkan klarifikasi yang saya lakukan karena Bapak Kepala Sekolah sudah percaya dengan pengawas. Jadi yang saya harus antisipasi adalah meyakinkan diri bahwa saya juga bisa bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah dan mengkomunikasikan hal ini secara baik-baik dengan Bapak Kepala Sekolah dan membuat Bapak Kepala Sekolah memahami pembelajaran paradigma baru, Pak. Ya, baik. Jadi itu mungkin Bu Citra akan mencoba meyakinkan diri sendiri terlebih dahulu, kemudian mempersiapkan segala sesuatunya untuk nanti bisa ketika bertemu dengan kepala sekolah sudah jauh lebih siap gitu ya. Kemudian kalau Bu Citra tadi sudah siap nantinya ya, sudah yakin nih, akan menghadap besok dengan segala persiapan yang dilakukan, apa komitmen Bu Citra terhadap rencana besok untuk ketemu dengan Bapak Kepala Sekolah? Komitmen saya adalah menyampaikan apa yang sudah saya diskusikan tadi dengan Pak Kasno, bahwa pertama saya akan mengklarifikasi dulu, mendengarkan dulu laporan pengawas kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian saya mengklarifikasi kejadian yang sebenarnya terjadi di kelas, kemudian saya akan meyakinkan Bapak Kepala Sekolah bahwa guru-guru yang diperlukan saat ini adalah guru-guru yang inovatif, yang bisa membuat anak-anak atau siswa belajar dengan nyaman di sekolah. Oke, baik. Kemudian Bu Citra memerlukan bantuan orang lain,
pada saat besok akan menghadap Kalau Bapak? pada saat menghadap Bapak Kepala Sekolah besok, sepertinya saya akan bertemu secara pribadi dengan Bapak Kepala Sekolah, karena ini kan permasalahannya antara saya dengan Bapak Kepala Sekolah, karena pengawas yang melaporkan saya kepada Bapak Kepala Sekolah. Tapi tentunya saya juga membutuhkan dukungan dari teman-teman yang saat ini seide dengan saya, bahwasannya guru-guru itu perlu melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan menyediakan berbagai sumber belajar di dalam pembelajaran, Pak Kasmi. Baik. Selanjutnya Bu Citra kalau tadi akan menghadap secara pribadi ya, mungkin juga akan ini kan, paling tidak perlu kepercayaan dirinya supaya lebih meningkat. Sebelum menghadap mungkin Bu Citra perlu bicara dulu dengan teman-teman gitu atau dengan siapa supaya keyakinan Bu Citra menjadi lebih kuat sebelum menghadap kepala sekolah. Seperti yang saya sampaikan tadi, makanya saya perlu dukungan dari teman-teman yang seide supaya saya lebih yakin di dalam menyampaikan hal ini kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak Kasmi. Baik, jadi untuk menambah tadi ya kepercayaan diri Bu Citra, jadi perlu komunikasi dengan rekan-rekan yang seide ya. Baik, baik Bu Citra, untuk selanjutnya Bu Citra nanti akan mengabari saya terkait dengan progres perkembangan rencana Bu Citra ini, kapan, dengan cara seperti apa nanti. Oke, nanti sesegera mungkin saya akan mengkonfirmasi ke Pak Kasno terkait hasil diskusi saya dengan Bapak Kepala Sekolah. Jadi mohon doanya juga ya Pak Kasno supaya Bapak Kepala Sekolah bisa mempercayai saya, kemudian bisa seide juga dengan saya bahwasanya di dalam penerapan kurikulum Merdeka saat ini, guru-guru juga merdeka di dalam mengajar, dalam arti merdeka sesuai dengan tuntutan pembelajaran saat ini, di mana guru-guru bisa menyiapkan sumber-sumber pembelajaran yang membuat anak-anak merasa nyaman untuk belajar dan senang belajar. Oke, baik Bu Citra, saya akan mendukung penuh rencana yang akan Bu Citra laksanakan, dan saya selalu mendoakan yang terbaik. Mudah-mudahan pertemuan besok itu menghasilkan sesuatu yang baik ya, tentunya untuk Bu Citra dan untuk sekolah kita semuanya, agar pembelajaran menjadi lebih baik. Terima kasih banyak Bu Citra atas waktunya. Terima Mudah-mudahan kasih Pak Kasno. diskusi kita hari ini bisa memberikan solusi pemecahan masalah terkait dengan apa yang Bu Citra alami. Sampai ketemu lagi Bu Citra besok ya, saya tunggu kabar baiknya. Terima kasih Pak Kasno, sampai ketemu besok. Ya, tepuk tangan dulu buat kita. Sudah menahan ketawa gitu. Baik Pak Kasno dan Pak Komang, kita sudah sampai ke praktek kucing untuk kasus yang ketiga gitu ya. Sekarang Pak Komang silakan menyampaikan hasil pengamatannya sehingga bisa menjadi umpan balik positif untuk kita semua bisa meningkatkan kompetensi kita di dalam melaksanakan praktek kucing yang selanjutnya. Silakan Pak Komang. Baik, terima kasih Pak Kasno dan Bu Citra, keren sekali, luar biasa sekali. Dari coach dan coachingnya merupakan pasangan yang sangat bagus, khusus sekali bagaimana juga coach mengarahkan dengan pertanyaan pemantik yang sangat tepat sesuai dengan alur Tirta. Di awal sudah mengidentifikasi dulu masalahnya seperti apa, bagaimana kondisinya, hingga tujuan yang ingin dicapai. Ada tujuan ya. Pertama ingin mengkonfirmasi dulu kepada kepala sekolah, kemudian yang kedua ingin memberikan pemahaman kepada kepala sekolah agar guru yang merdeka belajar atau guru yang kreatif, inovatif di kurikulum merdeka ini memiliki kesempatan yang sama untuk berinovasi. Kemudian Kasno sudah memberikan juga pertanyaan pemantik bagaimana rencananya, rencana aksi, hingga di akhir Pak Kasno juga memberikan penguatan siapa yang terlibat dan bagaimana nanti tindak lanjutnya. Sehingga saya yakin ini sangat ideal sekali dari yang disampaikan oleh Pak Kasno. Pak Kasno juga sangat sabar untuk memberikan pertanyaan, dan Bu Citra juga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari coach dengan solusi yang akan disampaikan. Ya. Sudah sangat baik sekali saya kira dari Pak Kasno dan Bu Yuli. Ya, karena sudah lengkap sekali, detail sekali dari awal sampai akhir di cek sama Pak Kasno nih alurnya. Terima kasih.
luar biasa untuk kita semua banget. Top. Tepuk tangan buat kita karena praktek coaching kita hari ini sudah selesai ya teman-teman. Akhirnya Terima kasih selesai. banyak atas kerjasamanya. Nah, saya stop recording dulu, oke? Tunggu sebentar.